Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku Asviana Navinda Salsabila. Di sini aku akan menjelaskan software testing with a black box. Selanjutnya itu, apa sih software testing itu? Jadi software testing itu adalah proses sistematis untuk mengevaluasi suatu sistem perangkat lunak atau aplikasi dengan maksud untuk mengidentifikasi kesalahan atau bugs dan perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan perilaku aktual dari perangkat lunak tersebut. Dan tujuan utama dari software testing ini adalah memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai dengan spesifikasi, memenuhi kebutuhan pengguna, dan beroperasi secara konsisten dalam berbagai kondisi. Software testing juga mencakup, beberapa langkah yang melibatkan penerapan serangkaian tes untuk menguji, berbagai berbagai aspek perangkat lunak seperti fungsionalitas, kinerja, keamanan, dan keandalan. Dan dengan demikian, software testing bukan hanya sekedar langkah wajib dalam siklus pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merupakan investasi yang sangat penting untuk mencapai tingkat kualitas yang tinggi, meminimalkan risiko dan memberi nilai tambah bagi pengguna akhir. Selanjutnya itu, mengapa software testing itu penting dalam pengembangan software? Software, testing memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak, dan proses pengujian perangkat lunak tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau bug, tapi juga memberikan keyakinan bahwa perangkat lunak beroperasi sesuai dengan spesifikasi yang ada dan memenuhi kebutuhan pengguna. Dengan adanya software testing, tim pengembang dapat memastikan bahwa setiap, fitur berfungsi dengan benar dan potensi resiko, dan kesalahan dapat diidentifikasi sejak awal, bahwa perangkat lunak memiliki tingkat keandalan dan kinerja yang memadai. Selanjutnya itu ada white box. White box itu adalah, eee, konteks pengujian perangkat lunak atau pengembangan perangkat lunak merujuk pada pendekatan atau strategi pengujian yang memperhatikan dan memeriksa struktur internal dari suatu sistem komponen perangkat lunak. Dan white box ini juga melibatkan analisis kode sumber, eksekusi jalur logika program, verifikasi fungsional internal. Dan tujuan utamanya ini adalah memastikan bahwa setiap bagian dari kode berfungsi seperti yang diharapkan, serta mendeteksi dan memperbaiki kesalahan atau bug yang terjadi dengan struktur internal perangkat lunak. Dan demikian mungkin white box ini, untuk memvalidasi internal dan memastikan bahwa struktur dan logika internal dari perangkat lunak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu ada black box. Black box ini juga penguji tidak memerlukan pemahaman tentang struktur internal atau logika kode sumber perangkat lunak yang diuji, dan memiliki pengetahuan tentang input yang dimasukkan ke sistem, output yang diharapkan, dan bagaimana sistem seharusnya berperilaku. Dan dengan kata lain ini, eee, black box ini di mana internalnya tidak diketahui atau tidak relevan. Pendekatan black box ini juga sangat berguna untuk mengidentifikasi bug atau masalah yang mungkin terlewat selama white box testing, serta memberi pandangan dari perspektif pengguna atau pelanggan akhir. Dengan menggunakan black box testing, penguji dapat mengevaluasi keberhasilan perangkat lunak tanpa memerlukan pemahaman detail tentang mengimplementasikan internalnya. Jadi perbedaan white box dan, black box adalah white box itu memerlukan, eee, penguji yang, eee, mengetahui tentang kode sumber, eksekusi jalur logika program, dan fungsional internalnya. Sedangkan black box ini, penguji tidak harus, memiliki pemahaman tentang implementasi internalnya. Selanjutnya itu ada software testing life cycle. Yang pertama itu ada requirement analysis, yang kedua ada test planning, yang ketiga ada test case development, yang keempat ada test case execution, yang kelima itu ada test result reporting, defect risk testing, regression testing, dan test closure. Selanjutnya ada requirement analysis dari tim 4. Create account, login, homepage, pricing, payment, contact, and logout.
Selanjutnya ada use case list dari tim 4. Pelanggan membuat akun jika belum mempunyai akun. Pelanggan melakukan login jika ingin melakukan pemesanan. Pelanggan melakukan pemesanan baik booking service AC atau booking sale AC. Admin mengelola order list untuk mengkonfirmasi pesanan. Pelanggan melihat halaman pemesanan untuk melihat barang yang sudah dipilih lalu melakukan pembelian. Pelanggan menginput nama email, subject, message pada fitur kontak untuk mengajukan pertanyaan. Pelanggan melakukan logout jika sudah selesai melakukan pemesanan. Selanjutnya ada equivalence portioning, yaitu suatu pengujian perangkat lunak yang melibatkan pemisahan inputting data ke dalam kelompok atau partisi yang setara. Ini dari equivalence partitioning adalah jika suatu input data menghasilkan respon yang serupa, maka input tersebut dapat digolongkan ke dalam suatu produk yang setara. Manfaat dari equivalence partitioning meliputi efisiensi dalam perencanaan dan melaksanakan pengujian serta pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana aplikasi merespon terhadap berbagai kelompok input. Metode ini sering digunakan dalam pengujian fungsional untuk memastikan bahwa aplikasi atau sistem dapat mengelola berbagai jenis input yang benar. Selanjutnya contoh equivalence partitioning dari tim 4. Saat menginput password akan diberitahu jika password sangat lemah atau weak password. Boundary value adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada nilai-nilai yang berbeda, yang berada pada batas atau tepi rentan valid. Ide dasar di balik boundary value testing ini adalah bahwa kesalahan cenderung terjadi di sekitar nilai batas atau tepi rentang. Dan oleh karena itu, mengujinya dapat membantu mendeteksi potensi masalah dan manfaat dari boundary testing melibatkan penemuan kesalahan yang mungkin terjadi di nilai batas dan merupakan titik rawan kesalahan, dan pendekatan ini membantu meningkatkan cakupan pengujian dan memastikan bahwa perangkat lunak dapat menangani situasi ekstrem atau tepi rentan dengan benar. Selanjutnya ada contoh boundary value dari tim 4. Yang selanjutnya adalah cause effect lab, yaitu pengujian perangkat lunak yang menggunakan representasi grafis untuk merinci persyaratan fungsional atau logika keputusan dalam aplikasi. Metode ini membantu mengidentifikasi dan merancang skenario pengujian yang efisien dan komprehensif. Keuntungan dari cause effect lab ini untuk menyederhanakan kompleksitas pengujian, meningkatkan cakupan pengujian, dan hal ini juga membantu dalam mengidentifikasi kondisi atau skenario uji yang mungkin terlewat. Metode ini sering digunakan untuk mengoptimalkan pengguna sumber daya pengujian dan meningkatkan efisiensi proses pengujian melalui perangkat lunak. Selanjutnya, cause effect graph dari tim 4. Ternyata ada error guessing test case. Metode pengujian perangkat lunak yang didasari pada intuisi pengalaman dan pengetahuan pengujian untuk mengidentifikasi dan merancang skenario pengujian yang memungkinkan memiliki potensi untuk menghasilkan kesalahan atau bug. Error guessing test case tidak mengikuti pendekatan formal dan struktur seperti metode pengujian lainnya, tetapi dapat membuktikan diri sebagai pendekatan yang efektif untuk menemukan kesalahan yang mungkin terlewat oleh metode pengujian lainnya. Dan error guessing test kayak ini juga sebagai suplemen untuk pendekatan pengujian lainnya dan terutama efektif ketika digunakan oleh penguji yang berpengalaman dan memiliki pemahaman mendalam tentang aplikasi yang diuji. Di data ini ada contoh dari error guessing dari tim 4. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.